変身スクランブル十種の遺伝子強き志なぜ仮面ライダー龍が変身. Masih kita lanjutkan pembahasan episode Revise ya. Tentunya Anda juga penasaran gimana komentar-komentar kalian pasca episode kemarin yang luar biasa ya. Tadinya untuk bahasannya Anda mau kayak gini nih ya. Untuk mulai episode ini ya. Jadi sudah nih kita lupakan semua yang terjadi kemarin. Dan sekarang coba kita bahas overall ceritanya Revise di sisa 4 episode terakhirnya ini ya. Jadi ngerti nggak teman-teman? Yang kemarin ya udah gitu kemarin ya. Jadi anggaplah tamat dan emang udah gitu hancur parah ya. Jadi 4 episode yang sisa ini coba kita lihat lagi di sini ya. Dan kita fokus bahas dan diskusinya ke situ. Sampai banyak yang bilang juga kan, Revise itu udah tamat kemarin. Ini sisa 4 episodenya itu OVA-nya aja katanya ya. Ya emang terlalu baik juga sih anak teman-teman yang masih ngasih optimisme kayak begini ya. Makanya kita hitungnya overallnya itu dari 4 episode akhir sisanya ini teman-teman. Tapi nanti bakal ada kesinambungan juga ya teori-teorinya sama yang sebelum-sebelumnya juga ya. Tapi Ana mau thank you banget pastinya buat kalian semua yang tetap selalu stay tune dan ngikutin bahasan Ana ya soal Revise ini. Jadi bahas-bahas terakhir juga rame banget itu diskusinya ya. Banyak banget unek-unek dari kalian yang disampaikan di saga terakhirnya si Revise yang lawan Gifu. Dan kalau kalian perhatikan kaos yang Ana pakai di video ini keren kan? Nah, Jack Revise ya. Ini form favorit Ana nih di Revise. Dan Ana dapatnya dari Kaosatsu. Nah, ini dia nih. Just Revise. Ana dapat langsung paketan. Ini dia Kaosatsu Dealing with the Devil edisi Revise ya nih. Ini packingnya keren banget ya. Ada Ultimate Revise-nya teman-teman dan ada 10 genomnya. Jadi coba aja nih selain Jack Revise yang Ana pakai, kita unboxing satu teman-teman ya. Kita buka. Oh, dapat kaos lagi juga teman-teman. Di sini sih yang kalau Anda lihat ya. Oh, ini teman-teman, 10 genom utamanya si Revise ya. Jadi ini mengingatkan Anda sama masa-masa keemasannya si Revise, di mana ceritanya itu benar-benar belum nyimeng, Pak ya. Makanya di sini 10 genom utama atau arc 10 genom utama ya. Itu benar-benar mantep sih menurut Anda ya. Jadi kalau kalian pengen paketannya, silakan kalian langsung aja kunjungi Kaosatsu. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi guys ya. Jadi langsung saja sekarang kita bakal bahas Kamen Rider Revise episode 47. Jadi Gifu itu telah dikalahkan, masa-masa damai itu akhirnya kembali di sini. Di awal episode keluar lagi juga Vice yang breaking the fourth wall sambil mandi dan juga sambil recap beberapa hal yang sudah terjadi di cerita Revise sampai mereka mengalahkan si Gifu. Kayak yang seru aja Pak, pakai recap segala Pak. Jadi pusat perhatian Anda tentunya ada di Sakura aka Ayaka Imoto yang terlihat balik lagi ke kehidupan sekolahnya. Dan berasa gelis banget loh di episode kali ini ya. Sebenarnya di preview kemarin juga udah kelihatan sih. Cuman pas lihat langsung, gurih. Selain itu, semua kembali juga ke kehidupan masing-masing ya. Jadi ya Papa Genta bikin video aneh-aneh lagi. Rizky nggak ada kerjaan lain selain nyapu ngepel. Ya udah bantuin si papanya ini. Sakura sekolah, Daiji balik lagi ke Phoenix yang katanya itu lagi mau kayak di reorganisasi kembali ya. Weekend juga ya udah berakhir di sini, barang-barang semua itu udah di-pack, dipindahin. Ada Tamaki, ada Hikaru, Hiromi Kadota di sini bantuin angkat barang langsung batuk-batuk kecapean. Itu sih momen kocak aja ya. Terus Hana pisah nih sama Ahulera ya. Katanya sih atas penebusan dosanya. Apakah benar sesuai dengan kata Hana, si Hana ini mau menyerahkan diri ke pengadilan itu ya. Dan Orteka mana ya ini ya? Sejak dia balik belum ngasih impact lagi nih ke cerita ya. Apa cuman buat gaya-gayaan doang tuh kemarin? Jadi permasalahan baru muncul lagi. Ya kalian juga sudah pasti tahu teman-teman, George Karizaki di sini sudah berhasil mengembangkan driver baru untuk dia pakai menjadi Kamen Rider. Yes, dari Chimera Driver dikembangkan menjadi Juga Driver ya. Jadi untuk Chimera Driver saganya gimana ya pasti ada di Battle Familia dan juga Birth of Chimera. Birth of Chimera juga sudah dibahas kemarin ya. Sedangkan Battle Familia kita masih nunggu teman-teman ya. Jadi di sini Juga Driver dan George itu bisa beraksi menjadi Kamen Rider juga. Dan dia mulai menyerang orang-orang yang bersangkutan di sini ya. Jadi dimulai dari organisasi Phoenix yang mau ditata kembali tadi ya. Terlihat itu para Demon Troopers itu dikalahkan sama si George. Karena memang ada sesuatu juga di situ. Sampai ke Hana dan juga Tamaki hingga menyangkut ke si Iki dan juga si Vice. Jadi George membuat rider ini dalam artian ya si Juga ini dengan sistem tanpa memerlukan bantuan dari iblis. Untuk manusia dan dari manusia itu sendiri. Udah fix manusia aja gitu. George beranggapan selama kekuatan Gifu itu masih ada, maka kedamaian tidak akan benar-benar terjadi. Nah makanya macam Iki, Daiji, Sakura yang jelas-jelas masih punya DNA Gifu ya. Walaupun si Gifu ini sudah dikalahkan,
ya jadi target sama si George ini ya. Jadi macam Hana dan Tamaki juga kena imbasnya di sini ya, karena tujuan besar George adalah melenyapkan semua rider system dan juga Kamen Rider demi masa depan manusia. Oke, coba kita diskusi dulu di sini teman-teman. Sebenarnya ini arahnya mau dibikin kemana sih? Mungkin mau sok plot twist atau sok edgy gitu ya. Wah, ternyata masih ada musuh lagi, yaitu George Karizaki. Aku terkejut. Oke, soal tujuan nih oke menurut teman-teman ya. Tapi kenapa mesti George gitu ya? Andai kata ada karakter baru nih, antagonis baru tiba-tiba ya muncul jeng dengan tujuan yang sama dengan yang si George jelaskan di episode ini. Anda masih bisa terima itu ya, karena karakter baru, antagonis baru gitu. Oh gitu. Jadi pikiran selama masih ada DNA Gifu dan segala macam, kemungkinan besar ancaman akan tetap ada plus mengalahkan semua Kamen Rider dan lain-lain. Tapi ini George gitu ya. Sekali lagi kalau karakter lain oke, tapi ini George ya. Jadi berasa sangat bertolak belakang gitu ya. Menyambung sama sakit hatinya dia sama bapaknya si Masumi Karizaki. Lagian bapaknya aja udah almarhum, masa sih sampai sebegitunya gitu loh ya. Ingin membuktikan diri atau ingin gimana gitu ya. Berasa gak masuk akal teman-teman ya. Nah, apakah ini pengaruh iblis Masumi yang ditanamkan ke si George, si Chick itu? Kita ada spekulasi sebagian besar memang ke situ arahnya. Apalagi pas di Tokusatsu kita udah bahas soal ini ya. Tapi ada kemungkinan juga tidak. Karena dibilang sama si George di sini, si juga driver ini belt dengan sistem tanpa memerlukan bantuan dari iblis. Nah, si Chick ini kan iblis gitu. Tapi kemarin juga pas dia lagi neliti-neliti, ada kayak sosok iblis yang masih dalam bayangan. Jadi sekali lagi ini masih pertanyaan ya. Andai kata nih ya, ini tuh memang atas kesadaran si George sendiri, fix ini udah nyimeng banget ceritanya ya. Jadi ilmuwan fanboy Kamen Rider tapi ingin mengalahkan semua Kamen Rider juga gitu. Ya pokoknya kalau misalkan ada iblisnya ini ya udahlah, masih berasa masuk akal walaupun sekarang udah makin kesini makin kesana sih ya. Jadi ketika teorinya nanti misalkan oh ternyata si Chick dibalik semua, ya udahlah oke lah gitu ya. Jadi kalau misalkan atas kesadaran George juga, sekali lagi yang Anda bilang perubahan karakternya itu benar-benar nggak enak banget ya. Sampai sini aja benar-benar udah nggak enak banget menurut Anda. Jadi si George ini yang menciptakan Kamen Rider terkuat ya ini. Tujuan dia yang sudah disinggung di tengah-tengah serial ya, yaitu menciptakan Ultimate Kamen Rider ya, ini maksudnya. Si juga ya, untuk dia sendiri ternyata. Jadi ya kita tunggulah episode kedepannya ya. Karena pas ngobrol sama si Hiromi Kadota, si George ini tuh seperti kayak masih merahasiakan tujuan sebenarnya gitu Pak. Soalnya kan si Kadota nanya, tujuan lu gimana bla 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 bla. Si George-nya tuh kayak masih merahasiakan gitu. Emang ada tujuan lain selain itu gitu. Ngomongin soal Kamen Rider juga nih ya. Jadi Kamen Rider-nya cukup keren menurut Ana, itu sisi positifnya. Jadi vibe Ultimate Kuganya lumayan dapet ya. Dari bentuk sama color chartnya yang emas hitam. Nama juga kan mirip-mirip ya, Juga dan juga Kuga gitu. Karena memang Kuga juga kan rider yang George itu paling suka gitu ya. Di balik layar juga udah terlihat banget si aktornya, si Noritaka Hamao itu suka sama Kuga kan ya, Kuga boy kan dia ya. Jadi Henshin sequence-nya juga keren, dimana 10 hewan warna-warni keluar itu ya. Karena memang bentuk face stem-nya ternyata bentuk-bentuk hewan yang ada di 10 face stem utama terus disatuin gitu teman-teman ya. Nah kan kemarin Ane udah bilang tuh ya pas bahas-bahas ya, karena namanya itu Ju alias 10 pasti ada kesinambungannya ya. Jadi kemarin nggak cuma mengembangkan Bari Tracks doang dong si George ya, ada kesinambungannya juga di sini ya. Jadi fight-nya juga oke lah si juga ini teman-teman. Ya jadi punya kemampuan 10 face stem utama tadi. Ini tahu aja ya si Futopia ini tuh lagi rame ya, makanya ngeluarin anginnya si Double gitu dari si Eagle Face Stem. Ya kan Eagle Face Stem juga ada kandungannya gitu di si juga Face Stem ini ya. Jadi setelah episode ini juga kan si Premium Bandai itu langsung gercep ngumumin mereka itu bakal ngeluarin juga driver set ya. Udah diiklanin juga di channel YouTube-nya Bandai sama si George-nya langsung juga kan. Hey. Fitur yang bikin Anda tertarik itu setelah lihat si iklannya, si juga driver set itu ternyata kita itu bisa ngecap face stem di samping beltnya, di juga driver unitnya gitu ya. Terus keluar suara base Kamen Rider ya gitu ya. Jadi fitur ini tuh benar-benar mewakilkan George dan kita banget sebagai fans Kamen Rider ya. Jadi kayak misalkan Brakio gitu ya dicapcok, jadi keluar suara Kamen Rider Hajio gitu. Mantep sih itu ya. Beli nggak ya? Aduh 10.000 yen pak, mahal banget ya. Dah. Nanti ini lagi Bang Focus Gits aja ya. Lagian ini rilisnya juga masih lama banget teman-teman. Masih tahun depan. Dah Focus Gits nih, sebulan lagi ya, setengah bulan lagi tepatnya ya. Balik lagi ke main karakter kita, Rizky Igarashi teman-teman. Apalagi kalau bukan ngomongin memori dia yang semakin terkikis dan juga semakin parah ya. Jadi udah lupa sama momen-momen tertentu. Yang paling jadi hit poinnya di episode ini tuh ketika dia itu udah lupa sama papa mamanya sendiri. Malah dianggapnya pelanggan katanya.
sorry pelanggan kita udah tutup katanya, bisa nanti balik lagi nggak? Langsung itu diem semua. Mau masak karage langsung hancur itu suasana ya. Momen ini juga yang bikin Sakura sama si Daiji ini akhirnya tahu soal memori abangnya ini ya. Ini menyangkut sama Vice yang berubah untuk melawan si George di awal-awal episode ini. Karena udah tahu kan Ikki itu makin parah nih ingetannya. Jadi mereka berpikir ya udah Ikki ini jangan berubah, Vice aja nih yang berubah ya. Akhirnya momen yang Ana selalu perbincangkan terjadi di bagian ini nih, dimana Ikki ragu mau Henshin apa enggak ya. Kalau dia Henshin, semakin cepat dia bakal lupa sama semuanya. Tapi bukan lawan Gifu ya, di case ini dia itu lawan si George. Tapi ternyata walau Vice aja yang berubah, ingatan Ikki ini di sini tetap hilang. Imbasnya ya itu teman-teman ya, lupa sama papa mamanya sendiri setelah pertarungan lawan si Juga tadi. Wow ya. Karena memang kayaknya si Vice itu kan ya iblisnya si Ikki. Jadi ya kalau Vice Henshin juga ya tetap lupa gitu si Ikki ya, tetap terkena efeknya. Jadi jelas Papa San sama Mama San sebagai orang tua ya sedih lah di sini ya. Apalagi si Mama Yukimi itu ya sedihnya dapet lah teman-teman. Jadi anak sendiri lupa sama orang tuanya gitu. Kayak tinggal menunggu waktu sebenarnya ketika mereka udah tahu ini gitu. Jadi ketika mereka udah tahu, apalagi di awal episode ini kayak masih bisa senyum dan tegar gitu ya. Ketika si Ikki lupa momen ini, papa mamanya tuh langsung senyum aja. Ya nggak apa-apa, kita bisa mulai pelan-pelan. Udah sekarang lupa, bye-bye udah ya. Dan momen deep talknya 3 Igarashi bersaudara juga menurut Ana lumayan dapet ya. Apalagi yang pas bagian gedung di belakang itu mati lampunya. Itu cakep sih teman-teman ya. Pas Ana cek sutradaranya siapa untuk episode 47 ini. Oh, Kami Horiyuchi ya, nggak usah ditanya lah ya. Ini episode yang sama ketika episode berapa ya? 39 kalau nggak salah ya, yang pokoknya bagus banget itu ya. Pokoknya bagus lah pokoknya Kami Horiyuchi ya, udahlah nggak usah ditanya lah. Pokoknya emang Doi itu cakep lah masalah ginian ya. Dimana percakapannya juga kan nggak pakai background atau pakai BGM aneh-aneh kan. Jadi udah ya senyap aja kayak gitu ya, biar momennya juga dapet kan. Biasa kan suka ganggu lagu piano lah apa tapi ganggu gitu ya. Momennya nggak dapet tapi maksa ngeluarin BGM, udah senyap aja gitu. Memang ini momen membagongkan ya di saat ini ya. Mereka juga harus sambil berurusan sama si George yang nggak jelas itu gitu. Abangnya lagi kritis nih ya memorinya. Ada si George ya bikin onar gitu. Aduh, ibarat teman satu circle lu tiba-tiba bikin onar nggak jelas ya kayak gitu kira-kira. Daiji juga yang Anda lihat terlihat fresh di sini ya. Jadi selain Sakura yang gelis di sini, tapi di sini Daiji tuh berasa fresh menurut Anda ya. Dan karakteristik dia itu keluar ya, itu berpikir logis. Dimana dia itu bikin plan, ya udah kasih aja drivernya ke si George gitu kan, selesai kan masalah ya. Entah kenapa si George-nya malah ngamuk pas dikasih ya. Ya udah, gua kasih nih revised driver ya. Brak, udah aja. Karena memang DNA Gifu-nya ini sih yang Anda tangkap yang jadi masalah ya. Makanya si George juga mikir ya harus dimatiin juga ini si Igarashi bersaudara bertiga ya. Si Juga ini emang ya kuat banget teman-teman ya. Muteki-jan sama Ability Life aja udah dibuat nggak berdaya. Udah cengok si Sakura, Ikki nih, tolong mundur. Jadi samsak juga lu kan. Dan apakah Rizky Igarashi tetap bakalan berubah untuk melawan si George ini? Karena terakhir-terakhir di episodenya ya akhirnya kan dia ngambil revised driver terus langsung tatapannya beda gitu ya. Ini juga nih ya. Ini pokoknya terjadilah momen-momen yang Ana sempat prediksikan ya. Cuman ya lawan si George gitu ya. Akhirnya episode minggu depan ya bakalan Henshin sih ya. Jadi nggak tahu untuk momen ini Henshin apa enggak. Tapi kalau udah lihat di preview ya nanti bakalan battle lagi si Ikki dan Vice lawan si George ini. Ya bakalan berubah jadi Ultimate Revice gitu. Yang pasti ya konsekuensi ingatannya hilang itu ya pasti semakin besar juga ya teman-teman ya. Nah di scan Super Terebi-kun. Jadi di sini Ana sekalian jelasin aja ya. Karena scan Super Terebi-kun udah keluar kemarin yang samaan sama scan-nya Gits. Nanti Ana bakal bahas lagi di video berbeda. Tapi di sini Ana sekalian bahas yang Revice ya. Jadi di situ terkuak tuh Ikki nanti bakalan melawan Vice dengan wujud Ultimate Revice mereka masing-masing. Ini pastinya jadi pertanyaan ya. Apakah pertarungan itu terjadi karena dampak memori Ikki yang hilang juga? So pasti menurut Ana. Kenapa Ikki dan Vice itu harus bertarung? Itu kan pertanyaan besarnya ya. Nah, apakah pertarungan final sesungguhnya itu adalah Ikki dan Vice ya? Dimana Vice itu akan melawan Ikki yang sudah hilang dengan semua ingatannya ini. Jadi dari kemarin Ana juga lihat banyak banget komen katanya masih menunggu Ikki pakai jas seperti di opening. Apakah itu gitu ya konsekuensi terbesarnya ketika si Ikki ini tuh sudah hilang semua ingatannya? Ya ini teman-teman ya, yang kalau Ana sambungkan ya mungkin bakal berantem sama si Vice ini gitu. Jadi final bossnya Ikki sendiri berarti ya? Udahlah apaan sih.
Udah sama Gifu, ke George, ke Iki sekarang udah terlanjur nyimeng ini ya. Ini ada poin menariknya sih teman-teman ya. Jadi sekali lagi tolong diambil poin menariknya sih ya sebenarnya kalau mau positive thinking sedikit ya. Ya menurut kalian gimana? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Jadi segitu aja teman-teman pembahasannya untuk episode 47. Jadi sekali lagi Ana bakal kasih tahu kalau Ana tetap profesional bakal bahas sampai akhir. Kalau misalkan ya ini udah harus berakhir di episode 48, ya udah gitu 4950-nya misalkan promosi si Kamen Rider Geats nih ya. Jadi nanti kayak si Wizard tuh kan episode berapa tuh 5152-nya kan muncul kan semua rider kan dan segala macam ya, dan si Gaim nanti muncul. Kalau misalkan episodenya kayak gitu ya Ana izin untuk off dulu sebentar ya buat rehat dulu ya biar nanti untuk episode perdananya Geats Ana semangat gitu bahasnya ya. Ya nanti kita lihat aja lah ke depannya. Tapi sekali lagi Ana bilang ya Ana profesional bahas sampai habis. Jadi di tengah-tengah kesibukan ya tetap tenang aja, pasti dibahas. Walau memang nggak cepet tapi pasti Ana bahas ya. Soalnya kan harus ada bagi prioritas juga. Nanti kalau misalkan Ana bahas revise nanti minta Geats, nanti bahas Geats minta revise ya udah. Tapi terima kasih banyak buat pengertiannya semua teman-teman dan selalu mantengin setiap bahasannya ya. Ya udah guys, gitu aja. Jangan lupa diskusi. Dan pastinya di tengah yang padat ini ya masih banyak updatean-updatean. Jadi silakan ditunggu dengan duduk yang manis ya. Dan siapkan diskusi dan komentar kalian. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.